Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebraku. Pada video kali ini kita akan membahas tentang subruang. Pada video sebelumnya telah dijelaskan tentang definisi dari subruang serta karakterisasi dari subruang. Berikut kita kembali ingatkan dari dalam teorema ini, jika diberikan ruang vektor V atas lapangan F, himpunan bagian tak kosong S adalah subruang V jika dan hanya jika S tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar pada V, yaitu K dikali U ditambah L dikali V. Ini adalah elemen dari S untuk setiap KL elemen F dan UV elemen S. Oke, sebagai contoh yang pertama, jika diberikan ruang vektor F pangkat 3 atas lapangan F terhadap operasi penjumlahan yang didefinisikan oleh F pangkat 3 cross F pangkat 3 dipetakan ke F pangkat 3 dengan pasangan vektor-vektor dengan komponen U, V, W, X, Y, Z. Ini dipetakan ke vektor-vektor dengan komponen U plus X, V plus Y, W plus Z. Dan operasi perkalian skalar yang didefinisikan oleh pasangan vektor dengan komponen K, vektor U, V, W ini dipetakan ke vektor dengan komponen KU, KV, KW. Maka selidiki apakah himpunan berikut merupakan subruang dari F pangkat 3. Yang pertama S, yaitu himpunan semua vektor-vektor di F pangkat 3 dengan syarat komponen vektornya U ditambah V tambah W sama dengan 0. Yang B, himpunan T didefinisikan sebagai himpunan vektor-vektor di F pangkat 3 dengan komponen vektornya penjumlahannya U tambah V tambah W sama dengan 1. Oke, yang pertama artinya akan ditunjukkan untuk setiap K dan L di dalam lapangan F dan vektor U, V, W dan vektor X, Y, Z di S, apakah K dikali U, V, W ditambah L dikali X, Y, Z ini elemen S. Ini kita gunakan teorema karakterisasi subruang tadi. Sehingga buktinya K dikali U, V, W ditambah L dikali X, Y, Z. Ini kita sederhanakan menjadi dengan menggunakan operasi perkalian skalar di F pangkat 3, maka diperoleh KU, KV, KW. Ini juga sama, jadinya LX, LY, LZ. Kemudian kita gunakan operasi penjumlahan pada F pangkat 3, sehingga kita peroleh vektor KU ditambah LX, KV ditambah LY, KW ditambah LZ. Kemudian karena U ditambah V ditambah W sama dengan 0 dan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 0, ini kita peroleh dari yang kita ambil tadi di sini U, V, W, X, Y, Z elemen S. Nah, di dalam S, karena ini elemen dari S, maka himpunan S tadi memiliki syarat komponennya penjumlahannya sama dengan 0. Artinya U ditambah V tambah W sama dengan 0. Ini menjadi syarat vektor ini merupakan elemen S. Ini juga sama. X ditambah Y tambah Z sama dengan 0 merupakan syarat vektor ini merupakan anggota dari S. Sehingga jelas bahwa U ditambah V tambah W sama dengan 0 dan X tambah Y tambah Z sama dengan 0. Maka untuk menunjukkan KU, V, W ditambah LX, Y, Z yang ini adalah sama dengan KU tambah LX, KV tambah LY, KW tambah LZ elemen S, maka kita harus menunjukkan penjumlahan dari komponen-komponen vektor ini itu sama dengan 0. Artinya harus kita tunjukkan KU ditambah LX ditambah KV ditambah LY ditambah KW ditambah LZ apakah sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita jabarkan menjadi KU ditambah KV ditambah KW ditambah LX ditambah LY ditambah LZ, kemudian menggunakan operasi perkalian skalarnya sehingga di K skalarnya keluar, jadinya K dikali U ditambah V tambah W. Ini juga L skalarnya L dikali X tambah Y tambah Z. Nah, ini sudah kita ketahui tadi sama dengan 0 dan X tambah Y tambah Z juga sama dengan 0. Sehingga K dikali 0 ditambah L kali 0 sama dengan 0. Maka terbukti vektor K dikali U, V, W ditambah L,
X, Y, Z itu sama dengan 0. Jadi terbukti K dikali vektor U, V, W ditambah L dikali X, Y, Z itu adalah elemen dari S. Dengan kata lain, S merupakan subruang V. Oke, yang kedua, artinya sejalan dengan yang 1A tadi, akan kita tunjukkan untuk setiap R, S di lapangan F, apakah dan A, B, C, D, E, F di dalam T, maka berlaku R dikali A, B, C ditambah S dikali D, E, F itu berada di dalam T. Nah, ini kita kembali kita jabarkan, jadinya R kali A, B, C ditambah S dikali D, E, F menjadi RA ditambah SD, RB ditambah SE, RC ditambah SF. Nah, untuk menunjukkan ini apakah elemen T, berarti kita lihat syarat dari keanggotaan di T, artinya kita harus menunjukkan penjumlahan komponen-komponen ini sama dengan 1. Nah, begitu juga karena diketahui A, B, C elemen T, maka jelas A ditambah B ditambah C sama dengan 1, dan D ditambah E tambah F sama dengan 1. Maka penjumlahan dari komponen vektor ini menjadi RA ditambah RB tambah RC, SD tambah SE tambah SF, ini R-nya skalar keluar, ini S-nya juga keluar, dan diketahui dari sini A plus B plus C sama dengan 1, D plus E plus F sama dengan 1. Nah, kita peroleh ya menjadi sama dengan R ditambah S, dan tidak sama dengan 1. Karena untuk menunjukkan apakah R dikali A, B, C ditambah S kali D, E, F ini merupakan anggota dari T, harus kita tunjukkan penjumlahan komponen-komponen vektornya sama dengan 1. Nah, ini sudah kita peroleh, dia tidak sama dengan 1. Jadi, R dikali A, B, C ditambah S dikali D, E, F bukan anggota dari T. Dengan kata lain, T bukan subruang dari V. Oke, yang kedua, jika diberikan ruang vektor R kuadrat atas lapangan R terhadap operasi penjumlahan pointwise pada R2 dan perkalian skalar pada R cross R2 dipetakan ke R2, buktikan bahwa himpunan S dengan yang merupakan himpunan semua X, Y di R kuadrat dengan syarat Y sama dengan 3X merupakan subruang dari R kuadrat. Akan kita tunjukkan untuk setiap skalar R, S di R dan vektor-vektor X1, Y1, X2, Y2 di S, apakah R dikali X1, Y1 ditambah S dikali X2, Y2 berada di dalam S. Nah, kembali kita jabarkan terlebih dahulu ini R dikali X1, Y1 ditambah S dikali X2, Y2, maka ini kita peroleh menjadi Rx1 ditambah Sx2, Ry1 ditambah Sy2. Nah, kembali kita lihat syarat dari keanggotaan S ini tadi adalah S adalah himpunan semua vektor di R2 yang syarat keanggotaannya komponen vektor kedua itu sama dengan 3 kali komponen vektor yang pertama. Artinya dari sini X1, Y1 ini elemen S, ini berarti Y1 sama dengan 3X1, Y2 sama dengan 3X2. Begitu juga dengan ini untuk menunjukkan vektor Rx1 ditambah Sx2, Y1 tambah Sy2 apakah elemen S, maka harus kita tunjukkan komponen yang kedua ini apakah sama dengan 3 kali komponen yang pertama. Nah, dari sini karena kita ketahui dari informasi yang di sini Y1 sama dengan 3X1 dan Y2 sama dengan 3X2, maka kita bisa mencari apakah Ry1 ditambah Sy2 sama dengan 3 kali Rx1 tambah Xx2. Nah, tinggal kita substitusikan Ry1 tambah Y2 sama dengan, ini Y1-nya sama dengan 3X1, substitusikan. Y2-nya sama dengan 3X2 kita substitusikan sehingga menjadi 3 dikali Rx1, 3 dikali Xx2 sehingga menjadi 3 dikali Rx1 ditambah Sx2. Nah, dengan kata lain komponen vektor yang kedua ini
Ini sama dengan 3 kali komponen vektor yang pertama. Artinya apa? Artinya R dikali X1, Y1 ditambah S dikali X2, Y2 ini adalah anggota dari S. Nah, dengan kata lain, S merupakan subruang dari R kuadrat. Oke, contoh yang ketiga, diberikan ruang vektor V atas lapangan F, misalkan S dan T adalah subruang dari V. Nah, maka yang pertama tunjukkan bahwa S irisan T merupakan subruang V. Yang B, tunjukkan bahwa S ditambah T merupakan subruang dari V. Oke, yang 3A, artinya dengan menggunakan karakterisasi subruang tadi, kita harus menunjukkan untuk setiap K, L berada di lapangan F dan U, V anggota dari S iris T, apakah KU ditambah LV ini anggota dari S iris T. Nah, dari sini, jika U, V ini U dan V elemen S iris T, ini maka jelas U, V, U dan V elemen S, dan UV juga elemen dari T. Ini adalah merupakan definisi dari operasi irisan ini. S irisan T itu artinya U elemen S dan U elemen T, kemudian V elemen S dan V elemen T. Nah, maka karena diketahui S-nya subruang V, maka untuk sembarang skalar KL di F dan UV di S ini, maka berlaku KU ditambah LV elemen S. Ini kita langsung peroleh seperti ini karena diketahui S-nya merupakan subruang dari V. Nah, begitu juga dengan T, karena kita ketahui T subruang dari V, maka untuk sembarang K, L di F dan UV di T, maka berlaku KU ditambah LV elemen T. Nah, dengan kata lain, kita peroleh KU ditambah LV elemen S, KU ditambah LV elemen T, artinya KU elemen LV elemen S, dan KU ditambah LV elemen T. Nah, dengan kata lain, kalimat ini merupakan KU ditambah LV elemen S diiriskan dengan T. Terbukti bahwa jika S dan T-nya adalah subruang V, maka S iris T-nya juga merupakan subruang dari V. Oke, selanjutnya yang 3B, misalkan A sama dengan U ditambah V dan B sama dengan X ditambah Y, akan kita tunjukkan untuk setiap R S elemen F dan A, B elemen S plus T, apakah RA ditambah SB juga anggota dari S plus T. Bukti RA plus SB ini bisa kita jabarkan menjadi R dikali U plus V, karena A dan B nya kita misalkan U plus V, B nya X plus Y, jadinya R dikali U plus V ditambah S dikali X plus Y. Ingat kembali, karena A dan B anggota S plus T, dan A nya sama dengan U ditambah V, B nya sama dengan B ditambah X, maka jelas U adalah anggota S, V-nya anggota T, kemudian X-nya anggota S, dan Y-nya anggota dari T. Nah, dengan kata lain, karena S dan T ini adalah subruang V, maka R, U, V, S, X, Y merupakan anggota dari V, dan V-nya adalah ruang vektor atas lapangan F, maka berlaku di sini operasi perkalian skalar dan penjumlahan pada V, sehingga ini R dikali U plus V, S dikali X tambah Y, ini sama dengan RU ditambah RV, SX ditambah SY. Nah, di sini juga semuanya adalah anggota dari ruang vektor V atas lapangan F, maka berlaku hukum asosiatif penjumlahan di situ, sehingga ini sama dengan RU ditambah SX ditambah RV ditambah SY. Nah, artinya untuk menunjukkan apakah RA ditambah SB elemen dari S plus T, maka cukup kita tunjukkan, ini karena RA sama dengan SB, RA plus SB sama dengan RU ditambah SX ditambah RV plus SY, maka cukup kita tunjukkan apakah RU ditambah SX ini anggota dari S, dan RV ditambah SY ini anggota dari T. Nah, jika tadi karena dimisalkan A sama dengan U plus V, B sama dengan X plus Y anggota dari S plus T, maka jelas U dan X ini adalah anggota S,
V dan Y ini adalah anggota atau elemennya T. Nah, karena diketahui S-nya subruang V, maka untuk sembarang RS anggota lapangan F dan UX elemen S, maka berlaku menggunakan menggunakan karakterisasi subruang, maka berlaku R dikali U ditambah S dikali X, ini anggota dari S. Nah, begitu juga karena diketahui T-nya subruang V, maka untuk sembarang RS elemen F dan V, Y elemen T, maka RV ditambah SY ini elemen T. Nah, dengan kata lain, karena RU plus SX elemen S, RV plus SY elemen T, maka kita peroleh RU plus SX ditambah RV plus SY, ini sama dengan RA plus SB, ini elemen dari S plus T. Terbukti bahwa jika S dan T adalah subruang V, maka S plus T merupakan subruang V. Oke, contoh yang keempat, diberikan ruang vektor V atas lapangan F. Andaikan U1, U2, dan W adalah subruang V, maka buktikan bahwa U1 diiriskan dengan W ditambah U2 iris W. Ini adalah subset atau himpunan bagian dari U1 ditambah U2 diiriskan dengan W. Dan kembali kita ingat untuk membuktikan apakah himpunan yang di kiri ini merupakan subset dari himpunan yang di kanan ini. Kita tahu A subset B itu artinya untuk setiap X, atau kalau kita ambil untuk sembarang X di A, maka X juga berada di B, atau X juga elemen B. Nah, dengan kata lain, kita akan menunjukkan mengambil sembarang anggota di himpunan yang di kiri ini. Kita akan menunjukkan apakah elemen itu ya juga merupakan anggota himpunan yang di kanan ini. Nah, misalkan alpha sama dengan X plus Y, ini kita misalkan seperti ini karena ini adalah himpunannya berbentuk U1 iris W ditambah U2 iris W. Jadi kita memisalkan dengan suatu elemen alpha bersama dengan X plus Y, elemen dari U1 iris W ditambah U2 iris W. Ini nanti artinya X adalah anggota yang U1 iris W, Y anggota U2 iris W. Maka akan kita tunjukkan apakah alpha ini juga anggota dari yang jadi kalau untuk sembarang alpha elemen yang di kiri ini, apakah alpha juga elemen yang di kanan ya. Nah, karena alpanya sama dengan X plus Y elemen U1 iris W ditambah U2 iris W, maka jelas X anggota U1 iris W dan Y anggota U2 iris diiriskan dengan W. Kemudian dari sini kita peroleh, maka di sini jelas karena X-nya elemen U1 iris W, ini artinya X elemen U1 dan X elemen W, ya, ini juga Y elemen U2 dan Y elemen W. Nah, dari sini bisa kita lihat ini X elemen U, Y elemen U2, maka dari sini kita bisa peroleh X ditambah Y, ya, X ditambah Y, elemen dari U1 ditambah U2. Nah, ini kan artinya X elemen U1 dan Y elemen U2. Kemudian ini X elemen W, Y elemen W. Nah, karena W-nya adalah subruang di V, maka berlaku maka W-nya tertutup terhadap operasi penjumlahan pada ruang vektor V. Sehingga apabila ada X elemen W, Y elemen W, maka jelas X ditambah Y juga elemen W. Nah, artinya dari sini kita peroleh karena X plus Y elemen U1 ditambah 2 dan X plus Y elemen W, ini artinya X plus Y yang kita misalkan sama dengan alpha tadi adalah anggota dari U1 plus U2, dan ini adalah irisan dari W. Nah, dengan kata lain, terbukti bahwa U1 diiriskan dengan W ditambah U2 iris W, ini adalah subhimpunan atau subset dari U1 plus U2 diiriskan dengan W.
Baik, demikian pembahasan tentang sub ruang serta contoh-contohnya. Terima kasih atas waktunya. Kritik dan saran serta pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.